Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Olivia Anissa Tiffany. Kali ini kita akan mempelajari tentang definisi nilai mutlak yang ada di bab 1 kelas 10 kurikulum 2013. Di bab 1 ini sebenarnya kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Tapi sebelum itu, yang jauh lebih penting adalah kita memahami dulu apa itu nilai mutlak. Makanya di video kali ini full akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak maupun definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak sendiri kalau misalnya kita mau artikan secara bahasa adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan selalu positif. Nah, tapi dalam matematika ada yang namanya definisi nilai mutlak. Artinya bagaimana nilai mutlak itu didefinisikan ke dalam matematika. Nah, ini dia. Untuk setiap bilangan real X, harga mutlak atau nilai mutlak dari X ditulis dengan ada X dengan di kiri dan di kanannya ada garis vertikal ke atas. Nah, itu yang disebut dengan nilai mutlak. Jadi nanti dibacanya nilai mutlak X. Dan memiliki arti yang ini. Ini ada kondisinya nih. Nanti kita lihat ya, tapi sebelumnya mau balik dulu ke sini. Untuk setiap bilangan real X, apa itu bilangan real? Bilangan real adalah semua bilangan yang selama ini sudah kalian pelajari. Mulai dari bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan pecahan, bilangan akar, ya semua itu disebut dengan bilangan real. Jadi, semua bilangan bisa dipakai ke dalam nilai mutlak. Nah, kira-kira kalau bentuknya kayak gini, gimana cara bacanya? Cara bacanya gampang. Kalau kita mau baca, ini bisa dibaca seperti ini. Nilai mutlak X akan bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0. Dan akan bernilai min X jika X kurang dari 0. Jadi, kita punya dua rumus. Ada rumus yang kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, dan ada rumus untuk X-nya kurang dari 0. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya apa ya? Kok ada dua kayak gitu? Yuk, kita lanjut. Gini loh maksudnya. Nah, ini definisi yang tadi. Nah, tadi dibilang, kalau kita punya soal, kita lihat dulu soalnya, kondisinya itu seperti apa? Apakah seperti yang di atas, X-nya sama dengan 0 dan bilangan positif, atau yang bawah, X-nya adalah bilangan negatif. Jadi kita lihat dulu kondisinya. Maksudnya lagi gimana? Kita contoh aja langsung. Nah, di sini diberitahu, jika bilangan di dalam nilai mutlak adalah 0 dan bilangan positif, maka rumus yang berada di atas yang digunakan. Jadi kalau kita punya soal, nilai mutlak dari 5 sama dengan berapa? Kita lihat dulu, 5 ini positif atau negatif. Ternyata 5 itu positif ya. Kalau positif berarti kita pakai yang atas nih. Kondisi 5 itu yang ini, dia lebih dari sama dengan 0. Berarti kita pakai yang atasnya yang ini. Berarti kita punya nilai mutlak X-nya sama dengan X. Nah, kita tulis di sini. Nilai mutlak X-nya sama dengan X. Kalau kita lihat lagi, soal kita 5, rumusnya X. Berarti tinggal X-nya diganti menjadi 5. Jadinya kayak gini. Nah, setiap X di rumus kita ganti jadi 5. Sudah ketemu hasilnya. Nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Sekarang gimana ya kalau kita pakai yang bawah rumusnya? Nah, ini dia. Jika di dalam nilai mutlak adalah bilangan negatif, maka rumus yang berada di bawah yang digunakan. Contohnya, kita punya nilai mutlak min 8. Nah, min 8 ini dia memenuhi kondisi yang bawah. Dia kurang dari 0 atau dia bilangan negatif. Berarti rumusnya menjadi seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan min X. Kita tulis nilai mutlak X sama dengan min X. Nah, kita ganti semuanya. Semua X di rumus kita ganti jadi min
8. Ingat ya, X-nya diganti jadi min 8. X diganti jadi min 8. X diganti jadi min 8. Nah, minnya jadi ada 2. Kenapa minnya ada 2? Minnya bisa ada 2 karena yang satu minnya dapat dari rumus, yang satunya lagi didapatkan dari soal. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Min ketemu min, hasilnya plus. Makanya jawabannya adalah positif 8. Nah, ada penjelasannya nih. Perlu penambahan negatif agar menjadi positif. Karena tadi soal kita negatif, kira-kira negatif nih. Supaya jadi positif harus diapain? Ada penambahan negatif supaya hasilnya menjadi positif. Kenapa sih kok kita mau jadiin dia positif? Karena balik lagi, yang namanya nilai mutlak hasilnya akan selalu positif. Dan caranya itu kalau misalnya udah positif ya nggak usah diapa-apain. Tapi kalau misalnya dia bilangan negatif, supaya jadi positif harus ditambahkan negatif lagi, satu lagi. Jadi min ketemu min nanti hasilnya plus atau positif. Paham ya? Sampai sini kita lanjut. Nah, kalau kita punya soal seperti ini. Apakah min dari nilai mutlak min 150 juga bernilai positif? Kira-kira positif apa negatif nih? Harusnya kalau ngomongin nilai mutlak positif kali ya. Coba kita cek. Nah, mau diapain nih? Nah, ini dia. Jadi, kalau misalnya kita ketemu soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang ada di dalam nilai mutlak nih. Kita kerjain aja ini dulu. Dari penjelasan yang sebelumnya kita tahu kan, kalau nilai mutlak dari min 150 itu adalah 150 atau positif 150. Nah, ini negatifnya diapain? Kan nggak termasuk ke dalam nilai mutlak, berarti negatifnya kita tulis ulang di bawah sini. Jadi jawabannya min 150. Jadi, bisa kita simpulkan, jawabannya tidak ya. Karena tadi kita dapat hasilnya negatif 150. Nah, nilai mutlak hanya menjamin bilangan yang ada di dalamnya selalu positif. Jadi cuma yang di dalam nilai mutlak doang nih. Yang ini udah pasti positif, tapi yang namanya positif, kalau ketemu negatif, hasilnya selalu negatif. Makanya nggak semua soal yang ada nilai mutlaknya hasilnya selalu positif. Tetap dilihat juga perhitungan yang lainnya atau tanda-tanda yang lainnya juga. Nah, gimana kalau misalnya kita punya soal seperti ini? Berapa hasil dari nilai mutlak 7 ditambah nilai mutlak min 15 dikurang nilai mutlak 23. Cara mengerjakannya sama seperti sebelumnya, jadi kita kerjakan dulu nilai mutlaknya. Tuh, yang setiap ada nilai mutlak kita kerjakan, nanti tanda yang nggak dimasukin ke nilai mutlak ini kita tulis ulang. Nah, seperti ini, nilai mutlak dari 7, 7, nilai mutlak dari min 15, 15, nilai mutlak dari 23, ya 23. Tandanya kita tulis ulang, ini tambah, yang ini kurang. Habis itu kita kerjakan seperti biasa. 7 ditambah 15, 22, berarti 22 dikurang 23 adalah min 1. Hasilnya negatif ya, kenapa ya? Nah, ini dia yang perlu kita ingat, tidak semua soal yang memuat nilai mutlak akan bernilai positif. Jadi jangan mentang-mentang ada nilai mutlaknya, kayak gini, ada nilai mutlaknya nih, oh pasti hasilnya positif. Enggak ya, kenapa sih? Karena hanya yang di dalam nilai mutlak saja yang positif. Tuh, tadi ya, 7 jadi 7, min 15 jadi 15, 23 jadi 23. Hanya yang di dalam nilai mutlaknya aja yang positif. Sedangkan tanda-tanda di luarnya tidak menjadi positif juga. Lanjut. Nah, kalau misalnya kita ketemu yang kayak gini gimana? Bagaimana dengan nilai mutlak dari X min 3? Gimana ya? Coba kita lanjutin dulu. Nilai mutlak dari X min 3 tidak dapat kita tentukan hasilnya. Karena masih memuat variabel X atau variabel yang belum ditentukan nilainya. Tapi, kita dapat membuat definisinya. Tenang aja, walaupun kita nggak bisa cari hasilnya, tapi kita bisa cari definisinya. Yang definisi ini akan dipakai nanti di persamaan nilai mutlak. Kita bahas gimana sih cara menentukan definisi
dari nilai mutlak X min 3. Kita perlu ingat definisi yang di awal tadi. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Ingat nih, ada X yang diganti menjadi warna merah. X yang ini yang nanti akan dirubah menjadi X min 3. Nah, jadi kita kosongin dulu setiap X yang ada di definisi ini, kita hilangkan, jadi gini ya. Jadi minnya tetap ada, tanda lebih dari sama dengan 0 tetap ada, kurang dari 0 juga ada. Dan kalau udah, ini kita ganti menjadi soal yang dicari. Yang dicari siapa? X min 3. Ya sudah, berarti kita ganti semua X menjadi X min 3. Jadi X min 3, X min 3, X min 3, X min 3, X min 3 juga. Tapi ingat, karena di sini ada tanda negatif, maka kita perlu penambahan kurung. Nah, kayak gini. Kalau nggak dikurungin, nanti salah ya. Jadi harus teliti di sini. Banyak banget yang bikin definisi, salahnya hanya dikurung di sini, karena nanti hasilnya akan berbeda. Dah, tapi walaupun sudah kita ganti seperti ini belum selesai. Karena yang namanya kondisi, nih, yang di sampingnya jika-jika ini, harus X-nya sendirian. Kalau ini kan enggak ya, masih ada X min 3. Padahal yang dimau itu ada X-nya aja. Jadi min 3 ini nggak boleh ada di sini. Min 3 ini harus kemana? Min 3 ini harus pindah ruas. Materi ini, materi X min 3 lebih dari sama dengan 0, bisa kalian pelajari lagi di pertidaksamaan aljabar. Ini materi yang sudah kalian lalui ketika SMP. Jadi silakan dibuka lagi catatannya atau dicari-cari lagi. Materi tentang pertidaksamaan aljabar. Ini tidak akan dibahas ya, tapi nanti akan diingatkan sedikit. Dah, karena X min 3 lebih dari sama dengan 0, mau kita jadikan X aja, berarti min 3-nya harus pindah ruas. Min 3 pindah ruas itu artinya melewati tanda ini ya, tanda pertidaksamaan ini. Kalau dia pindah ke sini, ke ruas kanan, berarti yang tadinya negatif jadi positif. Dan X-nya nggak pindah, berarti X-nya sendirian. Nanti jadinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini yang pindah tadi. Jadi X-nya tetap, min 3 pindah jadi positif 3. Ini juga berlaku untuk yang bawah. Sip. Sama juga X-nya tetap, min 3-nya pindah jadi positif 3. Tandanya tetap ya. Tuh, tandanya tetap. Udah selesai. Ini definisinya sudah selesai, tapi bentuknya belum bentuk baku seperti definisi yang di atas ini. Jadi, boleh si jika ini kita sederhanakan. Jika ini kan lebih panjang nih dari yang dicontoh, berarti ini boleh kita hapus yang bagian atas ini. Yang perhitungan tadi di atas kita hapus. Jadi, istilahnya kita sederhanakan. Seperti inilah contohnya. Nah, ini bentuk yang tadi bisa kita sederhanakan jadi gini. Nah, begini ya. Jadi yang atas ini kita ilangin. Jadi kita udah nggak pakai atas, kita pakai aja yang bawah nih, yang dikuning-kuningin. Udah, jadi selesai deh definisi dari nilai mutlak X min 3. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu di video selanjutnya, video tentang persamaan nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.